PB3 di subtema 3. Nah, di PB3 ini kita akan yuk sama-sama mengamati dua teman kita sedang melakukan kegiatan membersihkan anggota tubuhnya. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada Tony. Tony sedang mandi. Teman-teman mandi tidak di rumah? Ayo, kalau yang mandi, teman-teman mandi berapa kali sehari? Hah, 5? 2 kali ya teman-teman. Kita sehari harus mandi 2 kali sehari. Nah, kalau yang sudah gosok gigi, coba yang gosok gigi, kita berapa kali gosok gigi dalam satu hari? Cung, yang tahu jawabannya? Hah, 10 kali? Banyak sekali gosok giginya. Teman-teman cukup gosok gigi 2 kali sehari saja setelah makan dan sebelum tidur, seperti yang dilakukan oleh Lani. Nah teman-teman, yuk kita baca dulu teksnya. Tony mandi 2 kali sehari. Tony mandi pagi dan sore hari. Tony mandi menggunakan sabun. Tubuh Tony bersih dan wangi. Jadi teman-teman ikuti seperti Tony ya. Ketika mandi lakukan 2 kali dalam sehari, yaitu di pagi dan sore hari. Kemudian saat mandi gunakan sabun agar kuman-kuman yang ada di badan kita hilang, pergi, dan menjadi wangi tubuhnya serta bersih. Nah yang kedua, yuk kita lihat Lani dan teksnya. Gigi Lani bersih dan sehat. Lani rajin menggosok gigi. Lani menggosok gigi 2 kali sehari. Lani menggosok gigi setelah makan. Lani menggosok gigi sebelum tidur. Nah, jadi kita harus tetap menerapkan hidup sehat ya. Salah satunya adalah dengan menjaga anggota tubuh kita selalu sehat dengan cara mandi 2 kali sehari, menggunakan sabun pada pagi dan sore hari, dan menggosok gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kemudian kita peragakan cara menggosok gigi dengan benar ya. Nah, teman-teman ikuti langkah-langkah berikut. Nah, kalau teman-teman ingin memulai gosok gigi, yang pertama yang harus dilakukan adalah nomor 1. Sikatlah gigi di bagian depan. Sikat gigi di bagian depan. Yang kedua, sikatlah permukaan gigi bagian atas dan bagian bawah, nih yang di sini dan yang di sini. Digosok, disikat agar kumannya bersih. Yang ketiga, sikatlah gigi bagian belakang. Jadi tidak hanya di permukaannya saja, tidak hanya di bagian depan saja, tapi di bagian gigi kita yang di belakang, nih yang di belakang gigi ini pun harus disikat agar kuman-kumannya hilang. Nah yang keempat, gosoklah lidahmu juga. Nah jangan lupa lidahnya disikat, digosok. Gunanya agar kuman-kuman yang ada di lidah kita hilang dan gigi kita bersih, lidah kita pun bersih. Nah teman-teman, setelah kita sudah mengetahui cara menggosok gigi dengan benar, yuk kita perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan anak-anak pada gambar? Ayo yang pertama, tadi sedang apa ini Joni? Joni sedang mandi. Setelah itu Joni mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah saat ini Tony sedang mencuci rambutnya. Tony membersihkan rambut menggunakan sampo. Lalu yang kedua, teman kita ini sedang mencuci kaki sebelum tidur. Atau jika kita habis main, kaki kita kotor, maka kaki kita harus dicuci. Nah, yang ketiga, Nina dan ibunya. Lihat di sini. Nina meminta tolong kepada bundanya untuk menggunting kuku Nina yang sudah panjang. Jadi ketika kukunya sudah panjang, maka harus dipotong agar kuman tidak bersarang di kuku kita. Nah yang keempat, setelah Nina selesai makan ataupun hendak makan, maka kita harus cuci tangan
agar tangan kita bersih saat memegang makanan. Setelah kita bercerita bersama, yuk kita berhitung. Nah, teman-teman, di kamar mandinya ada sikat gigi tidak? Ada pasta giginya tidak? Nah, kan kita kalau ingin menyikat gigi, alat-alat yang dibutuhkan adalah sikat gigi dan pasta gigi ya, betul tidak? Betul. Nah, teman-teman, coba dihitung ada berapa total sikat gigi dan pasta gigi yang ada di dalam kamar mandi. Oke, kalau begitu kita hitung yang di sini dulu, yang ada di slide-nya Miss Widya. Nah, di sini ada pasta gigi dan sikat gigi. Kita hitung pasta giginya. 1, 2, 3. Total pasta giginya ada 3. Lalu total sikat giginya ada berapa, Miss? Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, totalnya ada 5 sikat gigi. Yuk kita bandingkan. Jadi, banyaknya pasta gigi kurang dari sikat gigi. Jadi 3 kurang dari 5. Seperti itu perbandingan antara pasta gigi dengan sikat gigi. Nah, selanjutnya yuk kita hitung dan bandingkan kembali benda-benda yang ada di slide-nya Miss Widya. Coba tebak teman-teman, ini gambarnya apa? Ayo, ini gambar apa? Ini adalah gambar cangkir. Cangkir digunakan untuk minum. Lalu di bawahnya ada tatakan cangkir agar airnya tidak tumpah ke lantai saat hendak minum atau sedang membawa tehnya. Yuk kita hitung jumlah cangkirnya. Hitung menggunakan jari, ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, totalnya ada 8 cangkir. Lalu kita hitung ada berapa banyak tatakannya. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya cangkir lebih dari tatakannya. Jadi totalnya adalah berapa tadi ini cangkirnya? Ayo hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 lebih dari 1, 2, 3, 4, 5. 8 lebih dari 5. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita berada di Ayo Berlatih. Nah teman-teman, Ayo Berlatih di PB berapa ini? Kita sudah belajar PB berapa? Oh, PB 3 ya. Nah di PB 3 ini Ayo Berlatihnya ada di halaman 71. Open your thematic book page 71, halaman 71. Nah Miss Widya akan jelaskan untuk nomor 1. Bagaimana cara merawat tubuh yang benar? Hubungkan dengan garis gambar yang sesuai. Nah, jadi teman-teman, lihat di sini ada beberapa gambar ya. Hubungkan gambar yang sesuai untuk merawat tubuh dengan benar. Contohnya ini, bangun pagi, setelah itu mandi pagi. Nah, kalau Nina sedang makan, berarti selanjutnya apa? Nah, yang sudah tahu boleh langsung diisi ya. Nah, untuk yang nomor 2, teman-teman berilah tanda checklist pada gambar yang lebih sedikit. Oke, yang lebih sedikit. Paham ya? Yang lebih sedikit dari 2 gambar ini yang mana? Di checklist, yang sudah tahu jawabannya di checklist di sini, di kotak ini ya. Jangan lupa dikerjakan. Teman-teman
teman-teman, setelah kita belajar PB 3 hari ini, apakah teman-teman bisa mandi dan menggosok gigi secara teratur? Apakah teman-teman bisa menceritakan cara menjaga kebersihan tubuh? Lalu, apakah teman-teman bisa membandingkan banyak benda? Yuk, langsung diisi. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah sampaikan di PB 3. Nah, kita sudah belajar apa di PB 3 ya teman-teman? Tadi kan kita sudah melihat ada Tony dan Nani. Kita lihat dia bagaimana caranya merawat tubuh dia agar tetap bersih. Tadi seperti apa? Aku sudah lupa. Yang pertama itu Tony sedang mandi ya teman-teman. Iya, Tony sedang mandi. Nah, Tony melakukan kegiatan mandi itu sebanyak 2 kali sehari, mandi pagi dan mandi sore hari. Fungsinya untuk apa? Agar badan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar dan bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari itu. Selain itu, kita juga harus merawat tubuh kita saat mandi dengan menggunakan sabun dan merawat rambut kita dengan keramas menggunakan shampoo. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan gigi kita dengan cara sikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Nanti teman-teman dipraktikkan bersama ayah dan bunda ya. Oh iya, tadi juga kita sudah belajar bagaimana caranya menyikat gigi dengan benar. Jadi seluruh bagian yang ada di dalam mulut kita, yaitu gigi dan lidah, itu harus dibersihkan agar semua kuman-kuman yang hinggap di gigi dan di lidah kita itu pergi, tidak tinggal di mulut kita agar kita selalu sehat. Nah, selain itu juga kita sudah belajar bagaimana menghitung benda-benda dan membandingkan dengan benda yang lain. Contohnya ada tadi sikat gigi dengan pasta gigi. Jumlah sikat giginya ada 3, jumlah pasta giginya ada 5. Maka itu disebut 3 kurang dari 5. Maka itu disebut sebagai membandingkan bilangan ya teman-teman. Diingat, dipahami. Nah, selanjutnya kita akan belajar di PB 4. Di PB 4 akan ada apa ya Miss Widya? Yang sudah tidak sabar ya kita lanjut ke PB 4. Ini dia pembelajaran tematik PB 4. Baik teman-teman, kembali lagi kita belajar tematik di PB 4. Nah, di PB 4 ini kita lihat dulu ya di bagian ayo membaca. Nah, di sana ada Tony sedang mandi. Nah, kenapa Tony sedang mandi? Karena Tony ingin berangkat ke sekolah. Nah, teman-teman, kalau hendak ingin ke sekolah, jangan lupa untuk mandi. Karena kalau teman-teman mandi pagi, maka akan membuat tubuh kita menjadi segar. Kalau tubuh kita segar, maka belajar pun akan menjadi semangat. Ayo, siapa yang ke sekolah tidak mandi? Yang tidak pernah mandi ke sekolah, mulai dibiasakan untuk mandi ya. Selain untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita, lalu membuat tubuh kita segar, kita pun butuh mandi agar kuman-kuman yang ada di badan kita itu pergi, maka badan kita menjadi sehat. Nah, selain itu, selain kita saat ingin ke sekolah harus mandi, setelah bermain pun kita harus mandi. Karena setelah bermain, tubuh kita menjadi kotor. Maka mandi sore membuat tubuh menjadi bersih agar nanti malam tidurnya pun terasa nyenyak. Jangan lupa teman-teman, pagi ini dan sore ini mandi ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Benda apa saja yang digunakan saat mandi? Ayo teman-teman coba dilingkari. Di atas teman kita ini sedang mandi, ada beberapa benda. Nah, benda-benda yang mana yang digunakan untuk mandi? Boleh dilingkari. Apakah buku, sikat gigi, sabun, pasta gigi, dan sampo? Boleh dipilih ya, dilingkari saja, diisi di buku. Nah,
Nah, selain mandi, kita pun harus mengganti baju. Setelah mandi, bajumu harus diganti agar baju yang lama yang penuh dengan kuman itu dapat dicuci dan menjadi bersih kembali dan dapat digunakan. Maka teman-teman setelah mandi, gantilah bajunya. Gunakan baju yang baru yang kering dan bersih. Yuk jaga kebersihan baju kamu dengan cara apa? Dengan cara memisahkan baju kotor dengan baju yang bersih agar nanti dicuci oleh Bunda. Namun nanti teman-teman boleh membantu Bunda saat mencuci baju ya, bahkan untuk mencuci baju kamu supaya teman-teman bisa berlatih mandiri, oke? Nah, di bawahnya ada ayo menggambar. Teman-teman boleh nanti dilatih bersama ayah dan bunda melukis menggunakan jari. Nah, teman-teman boleh menggunakan cat air atau pewarna makanan. Setelah itu, kalian teman-teman melukis menggunakan pewarna tersebut di atas kertas. Teman-teman boleh bebas mau menggambar apa dengan menggunakan pewarna tersebut dan digambar dengan menggunakan jari. Nah, sekarang kita kerjakan. Ayo berlatihnya. Nah, teman-teman, kerjakannya soal di bawah ini. Nomor 1, berilah tanda senyum untuk kebiasaan yang baik. Ayo, kebiasaan baiknya yang mana ya? Yang ini sikat gigi sebelum tidur, mandi menggunakan shampoo, mencuci tangan, atau makan dengan tangan kotor. Ayo, yang sudah tahu jawabannya boleh ditambahkan tanda senyumnya ya. Nah, untuk nomor 2, teman-teman, lingkari alat yang digunakan untuk melukis dengan jari. Ya, lingkari alat yang digunakan untuk melukis dengan jari. Ayo, tadi menggunakan apa saat melukis? Dilingkari ya jawabannya ya. Apakah cat air, pensil warna, atau kuas? Boleh nanti yang sudah tahu jawabannya langsung diisi. Nah, yang untuk nomor 3, teman-teman harus menjawab poin A, B, dan C. Poin A, mandi sebaiknya menggunakan. Ayo, menggunakan apa? Apakah menggunakan buku? Salah ya, Miss, belum tepat ya. Oh, oke, yang sudah tahu jawabannya boleh dikerjakan di bukunya ya. Yang poin B juga, karena sebaiknya menggunakan apa? Gosok gigi sebaiknya menggunakan apa? Nah, teman-teman, setelah kita belajar pembelajaran 4 hari ini, apakah teman-teman bisa merawat tubuh dengan benar? Hayo, sudah bisa belum? Lalu apakah teman-teman bisa melukis dengan jari? Bisa tidak melukis dengan jari? Dan apakah teman-teman bisa menjaga kebersihan baju? Ayo, bisa tidak menjaga kebersihan baju? Semua pertanyaan itu teman-teman jawab ya, berdasarkan apa yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Nah, baik, tadi di PP4 kita sudah belajar apa saja teman-teman? Kita sudah belajar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara mandi 2 kali sehari agar badan kita segar dan bersemangat dalam melakukan aktivitas. Selain itu, kita juga sudah belajar